Bayangkan, sebelum Islam menjadi agama yang dipeluk oleh miliaran manusia di dunia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus melewati ujian yang begitu berat. Beliau dihina, ditolak, bahkan diusir dari kota kelahirannya sendiri. Siapa sebenarnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana perjalanan hidup beliau? Mari kita telusuri bersama jejak perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sebuah lembah yang dikelilingi pegunungan, berdirilah sebuah kota yang namanya tidak pernah berhenti disebut oleh jutaan manusia di seluruh penjuru dunia. Makkah Al-Mukarramah. Di kota inilah berdiri Ka'bah, rumah yang Allah muliakan dan menjadi kiblat seluruh umat Islam. Dan di kota inilah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal yang bertepatan dengan tahun gajah, lahirlah seorang Rasul dari garis keturunan Bani Hashim. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya, Abdullah bin Abdul Muttalib, telah wafat sebelum beliau dilahirkan. Kemudian, beliau tumbuh dalam kehidupan yang penuh dengan ujian. Ketika beliau berusia 6 tahun, ibunya, Aminah binti Wahab, wafat. Setelah itu, beliau berada dalam asuhan kakeknya, Abdul Muttalib. Dan tak lama kemudian, kakeknya pun wafat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian diasuh oleh pamannya, Abu Thalib. Dari seorang yatim, Allah mempersiapkan beliau menjadi manusia yang kelak akan membawa risalah terakhir bagi seluruh umat manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh di tengah masyarakat Quraisy. Sejak muda, beliau dikenal karena kejujuran, amanah, dan kemuliaan akhlaknya. Bahkan sebelum kenabian, masyarakat Mekah telah mengenal beliau dengan gelar Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya. Beliau berdagang, berinteraksi dengan masyarakat, dan menjalani kehidupan sehari-hari layaknya manusia pada umumnya. Hingga pada usia 25 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kehidupan rumah tangga mereka menjadi salah satu bagian terindah dalam perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, sebuah perubahan besar sedang menunggu beliau. Perubahan yang akan mengubah bukan hanya pada kehidupan Rasulullah, tetapi juga perubahan yang akan mengubah sejarah dunia. Gua Hira. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati umur 40 tahun, beliau semakin sering menyendiri di Gua Hira, jauh dari hiruk-pikuk Makkah. Beliau beribadah dan merenungkan keadaan masyarakatnya, hingga datanglah malam yang menjadi awal dari sebuah risalah terbesar. Malaikat Jibril alaihissalam datang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iqra, bacalah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa beliau tidak dapat membaca. Kemudian turunlah ayat-ayat pertama dari surat Al-Alaq. Saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima amanah kenabian. Usianya genap 40 tahun. Dari sebuah gua kecil di pegunungan Makkah, dimulailah perjalanan risalah yang akan berlangsung selama lebih dari 20 tahun. Al-Quran kemudian diturunkan secara bertahap
hingga sempurna selama kurang lebih 23 tahun. Gua Thur. Malam itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Makkah bersama sahabat terdekatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka pergi menuju Gua Thur. Para pengejar Quraisy hampir menemukan mereka dalam keadaan yang sangat genting. Abu Bakar radhiyallahu anhu merasa khawatir. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap tenang. La tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Setelah beberapa waktu, perjalanan dilanjutkan menuju Yathrib, sebuah perjalanan yang kemudian menjadi titik awal tahun pertama Hijriyah. Quba, masuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Setelah perjalanan panjang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Quba. Disinilah beliau tinggal sebelum memasuki pusat Yathrib. Sebuah masjid kemudian dibangun, Masjid Quba. Dari sinilah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju Yathrib berlanjut, dan Yathrib kemudian dikenal sebagai Al-Madinah Al-Munawwarah. Madinah bukan hanya menjadi tempat tinggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Madinah menjadi pusat peradaban Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar, mengatur kehidupan bermasyarakat, mendidik para sahabat, dan dari kota inilah dakwah Islam berkembang ke berbagai penjuru. Masjid Nabawi menjadi saksi kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama sekitar 10 tahun setelah hijrah. Perang Badar 2 Hijriah. Tahun kedua Hijriah, kaum muslimin menghadapi ujian besar. Di sebuah tempat bernama Badar, terjadilah pertempuran yang menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam. Jumlah kaum muslimin jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pasukan Quraisy. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan penuh kerendahan diri kepada Allah, dan Allah memberikan pertolongan. Badar kemudian dikenang sebagai salah satu kemenangan terbesar kaum muslimin. Perang Uhud 3 Hijriah. 1 tahun berselang, ujian kembali datang. Di hadapan kita sekarang berdiri Jabal Uhud, gunung yang menjadi saksi perang Uhud. Di tempat ini banyak sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang gugur sebagai para syuhada. Di antaranya adalah paman beliau, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Jabal Rumat, bukit para pemanah. Di kawasan Uhud terdapat sebuah bukit kecil yang dikenal sebagai Jabal Rumat. Disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan para pemanah. Pesannya jelas, jangan meninggalkan posisi sebelum mendapatkan perintah. Namun, ketika sebagian pasukan melihat keadaan berubah, sebagian mereka turun dari posisinya masing-masing. Keadaan kemudian berbalik. Dari sinilah kita belajar sebuah pelajaran yang terus relevan hingga hari ini. Ketaatan dan disiplin adalah bagian dari kemenangan. Khandaq 5 Hijriah. 2 tahun kemudian, Madinah kembali menghadapi ancaman yang jauh lebih besar. Berbagai kelompok bergabung untuk menyerang kaum muslimin. Atas usulan sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, pasukan muslimin menggali parit. Sebuah strategi yang tidak biasa bagi masyarakat Arab kala itu. Madinah kemudian dikepung.
kaum muslimin berada dalam keadaan yang sangat berat. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap bersama para sahabatnya hingga akhirnya Allah memberikan pertolongan. Pasukan Ahzab mundur dan Madinah kembali sentosa. Masjid Qiblatain. Di Madinah juga terdapat sebuah tempat yang mengingatkan kita pada perubahan kiblat. Dahulu kaum muslimin menghadap Baitul Maqdis. Kemudian Allah memerintahkan umat Islam untuk menghadap Ka'bah di Makkah. Perubahan kiblat ini menjadi salah satu peristiwa penting dalam pembentukan identitas umat muslimin. Hudaybiyah 6 Hijriah. Tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat berangkat menuju Mekah. Mereka tidak datang untuk berperang. Mereka datang untuk melaksanakan haji. Namun, kaum Quraisy menghalangi mereka. Akhirnya, terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Bagi sebagian sahabat, isi perjanjian itu terasa berat. Namun, Allah menurunkan surat Al-Fatah. Riwayat menyebut surat Al-Fatah turun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari Hudaybiyah menuju Madinah. Fathu Makkah 8 Hijriah. 2 tahun setelah Hudaybiyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menuju Makkah. Kali ini bersama ribuan kaum muslimin. Kota yang dahulu mengusir beliau kini berada di hadapan beliau. Quraisy tidak lagi memiliki kekuatan untuk menghentikan beliau. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjadikan kemenangan sebagai kesempatan untuk membalas dendam. Beliau memberikan pengampunan. Makkah ditaklukkan, berhala-berhala di sekitar Ka'bah dihancurkan, dan kota yang dahulu menjadi pusat penentangan terhadap dakwah kembali menjadi pusat tauhid. Arafah, Haji Wada'. Tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat melaksanakan haji. Haji yang kemudian dikenal sebagai Haji Wada', haji perpisahan. Di Arafah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah di hadapan kaum muslimin. Beliau menyampaikan pesan-pesan penting tentang kehormatan jiwa dan harta, hak manusia, dan kewajiban umat untuk berpegang kepada petunjuk Allah. Ini bukan sekedar perjalanan haji. Bagi para sahabat, ini adalah perjalanan mereka bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir. Dan mereka belum mengetahui bahwa tidak lama setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan segera meninggalkan mereka untuk selamanya. Madinah, hari-hari terakhir. Setelah menyelesaikan perjalanan dakwahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Madinah, kota yang telah menjadi rumah bagi beliau. Disinilah beliau melewati hari-hari terakhir dalam kehidupannya. Selama kurang lebih 23 tahun, wahyu telah membimbing beliau hingga Islam tersebar luas di semenanjung Jazirah Arab. Namun, tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia telah mendekati akhir. Masjid Nabawi, wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di kota Madinah pada usia sekitar 63 tahun. Beliau meninggalkan dunia, tetapi meninggalkan risalah
yang tidak akan pernah mati untuk selamanya. Itulah perjalanan hidup Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang rasul, seorang pemimpin, seorang suami, seorang ayah, dan teladan terbaik bagi orang-orang yang beriman. Semoga Allah senantiasa melimpahkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak.